Perkenalkan, nama saya Lemina Oktaviani. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 6 mengenai inovasi terbuka. Definisi dari inovasi. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda, yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Wirausahawan yang selalu berinovasi dapat dikatakan sebagai wirausahawan yang inovatif, karena selalu berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru atau unik dari yang sudah ada sebelumnya. Pengertian inovasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, Robbins fokus pada 3 hal utama, yaitu yang pertama gagasan baru, yang kedua produk dan jasa, dan yang ketiga itu adalah upaya perbaikan. Selanjutnya, inovasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Everett M. Rogers, yang kedua ada Stephen Robbins, yang ketiga ada Van de Haven dan Andrew, dan yang keempat ada Kuniyoshi Uribe. Dan yang terakhir itu ada pengertian inovasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Pengertian menurut ahli ini bisa kita lihat di slide berikut. Inovasi memiliki 4 ciri. Yang pertama, memiliki kekhasan atau khusus. Artinya sebuah inovasi memiliki ciri yang khas dalam sebuah arti, ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Nah, yang kedua cirinya yaitu memiliki unsur kebaruan, di mana sebuah inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Nah, yang ketiga, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, yang artinya bahwa sebuah inovasi dilakukan melalui sebuah proses yang tidak tergesa-gesa. Namun, kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Nah, ciri yang keempat ada inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, di mana program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Open innovation merupakan sebuah fenomena yang sangat penting dalam dunia perusahaan, baik dalam teori maupun praktek. Dengan kata lain, menurut Enkel pada tahun 2009, maksud dari Open Innovation adalah bahwa perusahaan harus perlu membuka batas perusahaan untuk menghadirkan arus pengetahuan bernilai dari luar dalam rangka menciptakan peluang untuk kerjasama berbagai proses dengan rekanan, konsumen, atau pemasok. Perbedaan inovasi terbuka dan inovasi tertutup. Nah, di sini ada tabel Closed Innovation Principle dan Open Innovation Principle. Dapat kita lihat bahwa di mana inovasi tertutup, smart people bekerja untuk perusahaan. Sedangkan di inovasi terbuka, tidak semua yang bekerja untuk perusahaan adalah smart people. Yang kedua perbedaannya itu, di inovasi tertutup, untuk mendapatkan laba dari R&D, perusahaan harus mengembangkan sendiri. Sedangkan di inovasi terbuka, eksternal R&D dapat membuat nilai yang signifikan, dan internal R&D dibutuhkan untuk mengklaim beberapa bagian dari nilai tersebut. Nah, perbedaan yang ketiga, inovasi tertutup, jika menemukan produk tersebut maka menguasai pasar. Sedangkan di inovasi terbuka tidak bisa mendapatkan laba hanya dengan riset. Perbedaan yang keempat, di inovasi tertutup, jika menjadi pertama kali yang mengkomersialkan suatu produk maka akan menang. Nah, di inovasi terbuka, membuat bisnis model yang lebih baik merupakan lebih baik daripada menjadi yang pertama kali memasuki pasar. Yang kelima, di inovasi tertutup, jika membuat produk terbaik di industri maka akan menang. Nah, yang di inovasi terbuka, jika mampu menjadi yang terbaik dalam membuat penggunaan internal dan eksternal ide, maka akan menang. Selanjutnya, perbedaan yang terakhir itu perusahaan harus bisa mengontrol IP sehingga kompetitor tidak mengambil keuntungan dari situ. Itu menurut inovasi tertutup. Sedangkan menurut inovasi terbuka, perusahaan harus mendapatkan laba dari penggunaan IP oleh perusahaan lain, dan perusahaan seharusnya membeli IP perusahaan lain untuk keuntungan bisnis. Maksudnya dari Open Innovation ini, bahwa perusahaan perlu membuka batas perusahaan untuk menghadirkan arus pengetahuan bernilai dari luar dalam rangka menciptakan peluang untuk kerjasama proses inovasi dengan rekanan konsumen atau pemasok. Model-model inovasi terbuka ada 3.
Yang pertama ada funding, generation, dan commercial innovation. Di mana funding ini terdapat dua bagian, yaitu innovation investor dan innovation benefactors. Yang kedua ada generation. Generation innovation juga memiliki 4 tipe. Yang pertama inovasi explorers, inovasi merchants, innovation architects, dan innovation missionaries. Yang ketiga ada commercializing innovation, di mana commercializing innovation ini memiliki dua, yaitu innovation markets dan innovation stop center. Kelemahan dan kelebihan inovasi terbuka. Kelebihan inovasi terbuka ada 6. Pertama, potensi untuk pemasaran viral. Yang kedua, terdapat potensi peningkatan produktivitas pembangunan. Yang ketiga ada penggabungan pelanggan di awal proses pembangunan. Yang keempat, meningkatkan akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan. Yang kelima ada potensi sinergisme antara inovasi internal dan eksternal. Yang keenam ada mengurangi biaya melakukan penelitian dan pengembangan. Sedangkan buat kelemahan inovasi terbuka ini ada 5. Pertama, menyelaraskan strategi inovasi untuk melampaui perusahaan untuk memaksimalkan laba dari inovasi eksternal. Yang kedua, potensi organisasi penyelenggara kehilangan keunggulan kompetitif mereka sebagai konsekuensi dari mengungkapkan kekayaan intelektual. Nah, yang ketiga ada meningkatkan kompleksitas, mengendalikan inovasi dan mengatur bagaimana kontributor mempengaruhi objek. Yang keempat ada mengembangkan cara untuk benar mengidentifikasi dan menggabungkan inovasi eksternal. Dan yang terakhir, yang kelima ada kemungkinan mengungkapkan informasi tidak dimaksudkan untuk berbagi.